berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Puji Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa, dan kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati sebentar. Biar kiranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar dapat membentuk kehidupan kami, mengubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami membuka acara kami pada saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, amin. Kita akan menyembah Dia Allah yang luar biasa, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan merasakan ketenangan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati,
jiwa menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindukan berada di dekat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu
bersorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita. Kaki kita, firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu
ajaib dan besar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tadi kami sudah bergirang dan berglori bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan mensambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lihat banyak kali kita baca. Filipi 1 ayat yang ke-22. Bunyi firman Allah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Sekali lagi, Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara ini diberikan kesempatan oleh Tuhan pada saat ini untuk Anda bisa mengikuti program Voice of Nafiri. Acara yang senantiasa memberkati kehidupan kita semua, yang senantiasa membangkitkan iman percaya kita, bahkan membangun rohani kita. Saat ini tema yang saya angkat adalah bekerja. Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagaimana ayat pokok firman Allah pada saat ini yang kita lihat bersama, yang terambil di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Tulisan ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus, di mana satu pernyataan yang diangkat oleh Rasul Paulus lewat pengalaman hidupnya. Satu ungkapan syukur yang kita lihat di dalam tulisan yang dia tuliskan dalam kitab Filipi di sana. Satu kesaksian hidup dari pengalaman yang dilewati oleh Rasul Paulus, sehingga dia datang pada satu kesimpulan sebagaimana disampaikan di dalam buku Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang menjadi ayat pokok kita pada saat ini, di mana disampaikan di sana, jika aku harus hidup itu berarti bagiku harus bekerja, kata Rasul Paulus. Mengapa dia menyampaikan pernyataan seperti ini, saudara? Yang pertama kita lihat firman Allah. Kenapa Paulus mengatakan di sana bahwa jika aku harus hidup, itu berarti aku harus bekerja, kata Rasul Paulus, saudara. Sebab bekerja menurut Rasul Paulus itu merupakan satu kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Kalau dia bisa bekerja, kalau dia bisa melakukan sesuatu, kalau dia bisa berbuat sesuatu, itu merupakan kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Begitupun dengan saudara, Anda yang ada di rumah masing-masing, Anda yang ada di tempat kerja, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kalau Anda masih ada sampai hari ini, Anda bisa bekerja, Anda bisa melakukan sesuatu, Anda bisa berbuat sesuatu. Itu merupakan kasih karunia Allah dalam hidup Anda. Itu merupakan pemberian Allah dalam hidup Anda. Itu merupakan satu gift yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan, yang Tuhan bisa beri dalam kehidupan Anda secara pribadi. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga ada satu ayat dalam firman Allah, dia pernah berkata di sana kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan di sana, kalau aku bisa bekerja keras, itu bukan karena aku, kata Rasul Paulus. Itu karena Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Begitupun dengan saya dan saudara kita yang ada pada saat ini, dimanapun Anda berada, saudara. Kalau Anda masih bisa berbuat sesuatu pada hari-hari ini, Anda masih bisa melakukan sesuatu, Anda masih bisa bekerja, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, itu kasih karunia Allah di dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Mengapa lagi kita harus bekerja, kata firman Tuhan? Kita bekerja, kata firman Allah, untuk penghidupan. Anda bekerja itu untuk penghidupan, kata firman Allah. Ya, bahwa kalau kita bekerja untuk supaya kita tetap hidup, untuk supaya kita bertahan hidup. Dan hidup kita, ya, penghidupan kita bukan hanya sampai
ketika kita ada di dalam dunia ini, kata firman Tuhan. Tetapi penghidupan sampai pada kehidupan yang kekal, kata firman Allah. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bekerja? Saya katakan kepada saudara pada saat ini, kita bekerja sebagaimana kata firman Allah untuk penghidupan. Penghidupan di sini bukan hanya terbatas kepada penghidupan ketika Anda, saudara, masih ada dalam dunia ini, tetapi penghidupan sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, Anda bekerja, ya, Anda bekerja sama seperti Anda sedang menabur, kata firman Allah. Kalau Anda menabur, sudah pasti Anda akan menuai. Orang yang menabur akan menuai, kata firman Allah. Dan orang yang menabur itu diberkati oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Kalau Anda lihat contoh dalam firman Allah, di dalam Kejadian pasal yang ke-26 di sana, ada seorang pribadi yang bernama Ishak di sana. Dikatakan dalam firman Allah, Ishak menabur, saudara, sehingga ia diberkati oleh Tuhan. Orang yang menabur dia pasti akan menuai, ya. Tetapi orang yang tidak pernah menabur, orang yang tidak pernah bekerja, jangan pernah dia mengharapkan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia buat, dari apa yang dia hasilkan, saudara. Apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia tabur, itu yang dia tuai, itu yang dia terima, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, hal yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Tuhan meminta, firman Allah menghendaki supaya kita harus bekerja. Yang pertama, kita bekerja tentu karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah dalam hidup kita, karena kemurahan Allah, karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kita bekerja untuk penghidupan. Kita harus menabur, kata firman Allah, supaya kita bisa menikmati hasil apa yang kita kerjakan, apa yang saudara buat, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, itu yang akan saudara terima, itu yang saudara akan tuai, kata firman Tuhan. Ya, itu alasan yang kedua, mengapa kita harus bekerja, saudara. Prinsip yang ketiga, mengapa kita harus bekerja? Sebab bekerja itu berkaitan dengan waktu, saudara. Ya, berkaitan dengan waktu. Kita bekerja, ada waktunya, saudara. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Ada waktu kita kuat, ada waktu kita menjadi lemah, ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit, kata firman Tuhan. Ada kalanya, ada waktunya kita menjadi muda, ada waktunya kita menjadi tua, saudara. Oleh sebab itu, Alkitab mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa memperhatikan waktu. Di mana dalam saudara memperhatikan waktu yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Hargai waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan beri? Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, supaya kita, Anda, saudara, kita pandai bijak dalam mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, saudara. Pergunakanlah waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Orang berkata time is money, waktu adalah uang. Waktu begitu berharga dalam hidup kita manusia. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita, kesempatan yang datang dalam hidup kita, itu lalu dengan percuma. Sebab dari berbagai hal yang tidak pernah kembali dalam kehidupan manusia, salah satu berbicara tentang waktu. Salah satu berbicara tentang opportunity, berbicara tentang kesempatan, saudara. Oleh sebab itu, pakai waktu yang Tuhan beri, pakai kesempatan yang Tuhan beri. Alkitab mengingatkan kepada kita di dalam buku Pengkhotbah, dikatakan di sana, siapa yang senantiasa memperhatikan angin, dia tidak akan pernah menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan, dia tidak akan pernah menuai, kata firman Allah. Artinya apa, saudara? Perhatikan, kata firman Tuhan, setiap waktu dan kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan waktu kesempatan itu lalu dengan percuma, lalu dengan sia-sia, saudara. Tetapi mari
kita pandai-pandai melihat waktu kesempatan. Mari kita bijak di dalam mempergunakan waktu kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Sebab kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kali. Waktu itu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun dalam waktu-waktu yang sulit, saudara. Tapi mari kita coba ya mempergunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin, ya. Musim boleh berganti dalam kehidupan kita. Keadaan boleh berganti dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi ingat, waktu itu tetap berjalan. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita, kesempatan yang datang dalam hidup saudara, mari saudara pakai dengan semaksimal mungkin. Dengan sebaik mungkin Anda raih itu. Ya, Anda kerjakan waktu yang datang dalam kehidupan Anda. Untuk waktu itu bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup Anda. Lewat apa yang Anda buat, apa yang Anda kerjakan di tengah-tengah waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan Anda. Nah, alasan apa lagi yang lain dalam firman Allah yang menuntut kita harus bekerja, saudara? Alasan yang lain kata firman Allah, kita harus bekerja, itu memang kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih hidup, kita masih ada di dalam dunia ini, kata firman Tuhan, kita harus bekerja, kata firman Allah. Dikatakan di dalam buku Yohanes di sana, bahwa aku bekerja. Kita lihat bersama di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 di sana. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Bahwa kerja itu merupakan satu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, kata Yesus, kata firman Allah. Bahwa tujuan kita ada dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Bahwa setiap pekerjaan, setiap hal yang datang dari Bapa di sorga itu baik adanya, kata firman Allah dalam buku Yakobus pasal yang pertama. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan, ya, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu merupakan hal yang baik, kata firman Allah. Dan kehendak Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak sorga dalam kehidupan kita, dengan tujuan supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baik, kata firman Allah. Yang semuanya itu datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau di dalam firman Allah, apa yang menjadi tema pokok kita pada saat ini tentang bekerja, ada banyak jenis pekerjaan di dalam dunia ini. Tetapi satu jenis yang terpenting, satu hal yang terpenting, ya, jenis pekerjaan yang terpenting, kata firman Allah. Kembali saya katakan, ada banyak jenis pekerjaan yang kita bisa lihat di dalam dunia ini. Yang saudara bisa kerjakan di dalam dunia ini. Tetapi ada satu jenis yang terpenting, kata firman Allah, yaitu pekerjaan Tuhan. Tadi saya katakan, tujuan kita bekerja untuk penghidupan. Penghidupan ketika kita ada di dalam dunia ini, dan nantinya ketika Anda masuk di dalam kekekalan, kata firman Tuhan. Ya, kita bekerja, Anda bekerja selama Anda ada dalam dunia ini, dan Anda bekerja untuk kekekalan. Tetapi yang terpenting, kata firman Tuhan, ya, pekerjaan yang terpenting dan pekerjaan yang paling mulia, jenis pekerjaan yang paling mulia, kata firman Allah, adalah ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, bekerjalah bukan untuk makanan yang gampang binasa, kata firman Tuhan.
Baik kita bekerja dalam dunia ini. Tidak salah kita bekerja dalam dunia ini. Sebab itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Alkitab katakan di sana dalam buku Kejadian bahwa untuk kita bisa hidup, ya, engkau harus berkeringat terlebih dahulu, kata firman Tuhan. Di mana kita harus bekerja dulu, saudara. Kita harus mengeluarkan keringat terlebih dahulu, kata firman Tuhan. Baru kita bisa mendapatkan upah. Baru kita bisa hidup, kata firman Allah. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita bekerja. Anda bekerja itu tidak salah, saudara. Sebab itu memang kemauan Tuhan. Itu memang keinginan Tuhan. Itu kehendak firman Allah. Ya. Tetapi yang terpenting kata firman Tuhan. Bahwa pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling indah, dan pekerjaan yang mempunyai nilai lebih dalam hidup kita adalah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi firman Allah ingatkan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang gampang binasa, tetapi makanan yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Haleluya. Bahkan di ayat yang lain, firman Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah akan pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan itu membawa kita sampai pada kekekalan, saudara. Ya, kalau pekerjaan kita di dalam dunia ini, ya, itu hanya sementara. Kita mendapatkan upah hanya sementara, kata firman Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mengingat pekerjaan Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, Anda mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih dari pekerjaan Anda, saudara. Ya, lebih daripada pekerjaan yang ada di dalam dunia ini, maka Tuhan akan mengutamakan Anda. Tuhan akan mengutamakan hidup Anda. Tuhan akan mengutamakan keluarga Anda. Tuhan akan mengutamakan keselamatan Anda, saudara. Ya, tidak salah. Sekali lagi saya sampaikan, Anda bekerja. Tetapi yang terpenting, mari kita dahulukan pekerjaan Tuhan. Mari kita dahulukan dahulu kepentingan Tuhan di sana, ya. Maka Tuhan akan mendahulukan kita dari segala, ya, hal yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Ketika ada orang yang mendahulukan Tuhan, ketika ada orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengutamakan orang itu dari segala sesuatu, saudara, ya. Sebab betapa pentingnya kehidupan kita, nilai kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara ini dikasihi, diberkati oleh Tuhan, ya. Di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, saudara, atau dalam kita bekerja, ya, Anda melakukan sesuatu, tentu ada hal yang Anda harapkan dari apa yang Anda kerjakan, dari apa yang Anda buat, saudara, ya. Nah, semakin baik Anda bekerja, ya, semakin baik Anda berusaha, semakin baik Anda melakukan sesuatu, ya, semaksimal mungkin Anda bekerja, tentu upah yang Anda dapatkan, kompensasi yang Anda dapatkan itu akan semakin besar, saudara, ya. Nah, untuk mendapatkan kompensasi yang besar dalam hidup Anda, lewat perbuatan Anda, lewat pekerjaan Anda, lewat kegiatan Anda, saudara, kita lihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Anda kerjakan, ya, menurut firman Allah. Tentu prinsip ini juga ada di tengah-tengah tugas pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, saudara, prinsip yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal lewat pekerjaan yang kita hasilkan, ya. Prinsip yang pertama kata firman Tuhan, kita harus rajin, kata firman Tuhan, ya. Anda harus rajin. Dalam kitab Amsal di sana banyak menuliskan tentang kerajinan, ya. Tentang hal yang rajin. Bahwa Amsal menuliskan di sana bahwa orang yang rajin, ya, orang yang memiliki tangan yang rajin, kata firman Allah, ya, akan membuat kaya dalam orang tersebut, kata firman Tuhan. Kalau kita kaya, kalau kita rajin akan menjadikan diri kita kaya, kata firman Tuhan, ya. Orang yang rajin itu akan memberikan kelimpahan, kata firman Allah, ya.
Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, yang saudara bisa dapatkan ketika Anda rajin, saudara. Tapi kita lihat firman Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan kalau hidup kita rajin, kalau tangan kita rajin. Di mana tadi saya sudah katakan bahwa orang yang rajin kata firman Allah itu akan memperoleh kelimpahan. Orang yang rajin itu akan menjadi kaya kata firman Allah. Orang yang rajin itu akan memegang kekuasaan kata firman Tuhan. Ada banyak hal yang Anda bisa dapatkan ya lewat aktivitas Anda, lewat kerajinan Anda, saudara. Ya, apapun itu, kalau Anda rajin, ya, maka ada berkat-berkat Allah yang luar biasa yang Anda akan terima, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Ada begitu banyak hal yang akan Anda peroleh ketika Anda rajin kata firman Tuhan. Ya, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua. Di dalam kita bekerja, saudara, ya, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Tuhan membawa Anda, ya, prinsip yang kedua, biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Anda menjadi orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu begitu mahal, saudara, ya, kepercayaan itu begitu mahal, apalagi di hari-hari ini. Bahwa orang yang bekerja apapun, saudara, dimanapun Anda bekerja, salah satu yang dituntut itu adalah kepercayaan. Dan betul kata firman Allah, orang yang dapat dipercaya, mereka mendapat banyak berkat, kata firman Tuhan. Ya, mereka mendapat banyak berkat. Dimanapun Anda melamar pekerjaan, dimanapun Anda bekerja, ketika Anda bekerja, ya, Anda diberikan tanggung jawab dan Anda melakukan tanggung jawab itu dengan begitu luar biasa. Di mana Anda dapat dipercaya, saudara. Maka berkat itu akan mengikuti setiap langkah hidup Anda. Ya. Dan berbicara tentang orang yang dapat dipercaya, saudara. Artinya orang itu mempunyai integritas. Orang itu mempunyai integritas, saudara. Ya. Oleh sebab itu jadilah orang yang dapat dipercaya supaya berkat itu senantiasa mengikuti hidup Anda. Sebab itu prinsip firman Allah, ya. Prinsip firman Allah di mana berkat itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari berkat, saudara. Itu prinsip firman Allah. Oleh sebab itu mari kita jaga kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita jaga kepercayaan yang orang beri, ya. Mungkin pimpinan kita, mungkin orang-orang terdekat kita, apapun itu, saudara. Mungkin itu mungkin itu bukan satu hal yang besar dalam hidup kita. Mungkin itu bukan pekerjaan yang besar. Tetapi kalau kita mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka di sana kita akan melihat berkat Tuhan akan mengikuti setiap langkah hidup kita. Itu yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, supaya kita bisa melihat hasil yang maksimal lewat pekerjaan yang kita buat. Yang ketiga, supaya kita senantiasa memegang komitmen. Ya, kita memegang komitmen, saudara. Biasanya orang kalau bekerja, mengawali pekerjaannya, ada satu perjanjian yang mereka buat yang dinamakan MOU, ya. Ada ikatan di sana, ada perjanjian di sana. Dan lewat perjanjian tersebut diharapkan kepada kita untuk kita berpegang teguh, untuk kita memiliki komitmen, saudara. Ya, begitupun kalau kita di dalam Tuhan, kata firman Allah. Saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Bagaimana kita yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita memegang komitmen. Ini juga berkaitan dengan integritas, saudara, dalam hidup kita. Ya, ini berhubungan dengan integritas dalam hidup kita, supaya kita mempunyai komitmen di dalam Tuhan. Ya, di dunia kita mempunyai komitmen, di dalam Tuhan juga kita mempunyai komitmen. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat di sana. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, mari kita memiliki komitmen di dalam Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, supaya kita mampu menjaga komitmen kita sampai pekerjaan itu terlaksana dengan baik, sampai pekerjaan itu selesai, saudara. Ya, mari kita memiliki integritas, ya, sekalipun mungkin dalam keadaan yang tidak mengenakan, sekalipun dalam keadaan mungkin yang tidak memungkinkan dalam hidup kita, saudara. Ya, tetapi apapun itu kata firman Allah, mari kita mempunyai komitmen yang kuat, komitmen yang jelas. Mari kita tetap berfokus kepada apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita fokus kepada komitmen kita, saudara. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal lewat pekerjaan yang kita buat. Ya. Apa prinsip yang lain? Prinsip yang terakhir pada saat ini saya sampaikan kepada kita. Kata firman Tuhan, supaya kita jangan lalai, kata firman Allah. Di dalam Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, jangan kita lalai. Ya. Sebab kalau kita lalai, saudara, kalau Anda melakukan pekerjaan segala sesuatu dengan lalai, apapun itu, maka akan menghasilkan hal yang tidak baik. Ya, akan mendatangkan hal yang tidak baik. Begitupun kalau kita lalai di dalam Tuhan. Dalam segala pekerjaan kita, dituntut supaya kita maksimal. Ya, kalau dunia sekarang menuntut kita bekerja secara profesional, saudara. Begitupun kita di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki juga supaya kita tidak lalai di dalam pekerjaan. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, saudara. Ya. Nah, di akhir khotbah saya pada saat ini, tujuan apa yang akan kita dapatkan bila mana kita bekerja dengan maksimal. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku harus bekerja dan memberi buah. Tujuan dari pekerjaan kita berarti ada buah yang akan kita hasilkan di sana. Ada sesuatu yang akan kita hasilkan di sana. Dan buah yang kita hasilkan di sana bukan hanya berguna, bukan hanya kita bisa nikmati secara diri kita sendiri, secara pribadi kita, tetapi buah yang kita hasilkan di sana itu juga bisa dinikmati, bisa dilihat oleh banyak orang, saudara. Ya, di dalam buku Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini berbicara tentang buah, saudara. Ya, apapun pekerjaan yang kita buat, apapun pekerjaan yang kita hasilkan, biar itu bisa mendatangkan buah yang baik. Yang bukan hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Tetapi yang terpenting, buah itu, hasil pekerjaan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, blessed to be blessed, diberkati untuk memberkati, saudara. Ya, biarlah hidup kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dimanapun Tuhan membawa saudara, dimanapun Tuhan mempercayakan kehidupan Anda, ya, dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, saudara. Alkitab menyampaikan, mengingatkan kepada kita pada saat ini, hasilkanlah buah yang baik. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya katakan, blessed to be blessed. Kita diberkati untuk memberkati. Lewat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Kiranya di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu, mengakhiri firman Allah pada saat ini, mari kita pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita pergunakan kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kesempatan yang datang dalam hidup kita. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Anugerah yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kita mau pakai itu. Kita mau pergunakan semua itu, ya.
dengan segala talenta yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Sekecil apapun yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Tetapi itu besar, itu sangat-sangat berarti di pemandangan Tuhan. Apabila kita buat semua itu, kita lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan, bahkan kebesaran nama Tuhan. Amin firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan beri dalam setiap kami yang ada, baik kami yang ada di studio maupun para pemirsa yang mengikuti acara Voice of Nafiri pada saat ini dimanapun umat-umat Tuhan berada. Kami percaya firman Allah sudah dilepaskan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengambil bagian di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampu-mampukan kami, kuat-kuatkan kami Tuhan. Bahkan senantiasa Tuhan taruh sukacita, damai sejahtera dalam setiap kami yang ada. Untuk kami dapat melaksanakan setiap pekerjaan-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami mau pakai semaksimal mungkin untuk hormat, kemuliaan, bahkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, dimanapun Tuhan membawa kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Hidup kami boleh menjadi garam Tuhan, yang bisa dinikmati oleh banyak orang di luar sana Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Dan menjadi doa kami bila Tuhan senantiasa memperlengkapi kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga bukan oleh kuat dan gagah kami manusia Tuhan, tetapi oleh karena roh Tuhan yang ada di dalam kami, memampukan kami melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, keberkatanlah kami pada saat ini Tuhan. Kami yang boleh menikmati sabda firman-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya berkat Allah mengalir, tercurah, melimpah dalam setiap kami yang ada. Baik itu kami secara pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan usaha kami, pelayanan yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dari hati manusia, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati juga kami yang ada di studio ini Tuhan. Dan Tuhan terus memakai acara program Voice of Nafiri Tuhan di hari-hari ke depan. Biarlah lewat acara ini, lewat program ini, boleh memberkati banyak orang di luar sana. Dan di dalamnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan tutup akhiri acara kami pada saat ini mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua yang ada mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Rahmat Tuhan kaya bagi